warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Kepada dari PPK Kecamatan Tarada yang kami hormati dan banggakan, rekan-rekan ketua, anggota dan sekretaris di wilayah koordinator wilayah 4 yang kami banggakan. Ucapan kami sebelum kita mulai mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin, minal aidin wal faizin wal maqbulin, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Rekan-rekan sekalian, kanda-kanda dari BPK yang kami banggakan, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada kanda-kanda dari BPK untuk menyampaikan wejangan yang akan disuguhkan kepada kita sekalian demi kelancaran tahapan pemilu yang sedang kita laksanakan di tahun sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pertama-tama yang sangat saya hormati rekan PPK saya Bapak Muslim SD, dan selanjutnya ketua beserta anggota PPS sewilayah Korwil 4 yang sangat saya banggakan. Ya, pertemuan kita untuk saat ini adalah membahas beberapa hal yang memang sangat urgent. Langsung saja, contohnya adalah kita akan membahas tentang beberapa nama orang atau nama pemilih yang tertolak di Sidalih. Itu pembahasan kita yang pertama. Terus pembahasan kita selanjutnya adalah beberapa pemilih yang terdapat di sana di DPS itu termasuk ke dalam kode 2. Itu adalah salah satu hal yang sangat urgent. Kenapa sangat urgent? Karena batas kita adalah besok pada tanggal 4 itu akan diunggah oleh KPU Kabupaten ke Sidalih. Berarti dengan kata lain batas akhir kita adalah besok pagi. Kenapa kami dari PPK sekarang turun langsung ke masing-masing PPS, dan alhamdulillah Kang Ustaz menerima kita di sini untuk berkumpul di sini, karena jika tidak selesai batas selatan maupun sarang tengah, bagaimana sudah progres mulai dari yang tertolak di sini. Kalau tidak salah di program kita hanya 3 nih, di rarang batas 1 orang dan rarang 2 ya. Rarang tengah berapa orang? 1 ya. Nah, itu sudah nanti kita sama-sama kupas bagaimana sudah progresnya. Selanjutnya yang agak ribet di sini adalah kode 2. Karena kode 2 ini hanya ada 2 kemungkinan. Apakah kita akan melepaskan orang itu? Dengan kata lain, orang itu mungkin ganda antar kecamatan dengan kecamatan lain. Apakah kita akan pertahankan atau lepaskan? Tetapi itu baru bisa kita lakukan jika sudah ada liura yang kita pegang di sana. Contoh seperti di Rarang Tengah, saya sudah koordinasi dengan divisi data kita. Apa yang ditanyakan oleh Pak Harmain tadi malam di Gunung Kidul, bahwa benar orang itu berada di Rarang Tengah, orangnya ada di sana, benar juga tinggal di sana. Tetapi ketika tidak ada liura yang kita tunjukkan, maka mau tidak mau kita akan melepas orang. Silakan, bagaimana progresnya di Rarang Tengah itu berapa orang? Tadi malam Pak 24 ya. Progresnya sekarang sudah berapa itu? Masih apanya dulu Pak ya? Sudah kita kumpulkan anunya bukti. Nanti sebagian sudah ada. Ini banyak yang kita tanyakan. Untuk di Rarang batas bagaimana? Sudah ada. Berapa orang yang kode 2 di sana? 2 orang. 2 orang saja ya? 2 orang. Terus de jure-nya sudah ada, bukti objektifnya ada sudah ya? Ya. Kalau sudah ada, Jadi di kolom.
Oke, kalau sudah ada bukti otentiknya, begini mekanismenya ya. Nanti ketika pelinggih sudah mengecek satu persatu orang itu, ketika sudah dicek ya, misalnya ada atas nama Bapak Pulang begitu, kira-kira ya, dicek bahwa orang itu benar misalnya tinggal di Rarang Selatan, silakan dituntut diminta bukti otentiknya ya, baik itu KK maupun KTP. Setelah didapatkan itu, kirim nama orang tersebut beserta bukti yang ada itu kepada korwil masing-masing. Nanti korwil masing-masing akan mengirim ke divisi data. Divisi data yang langsung mengirim ke KPU Kabupaten. Setelah di ACC di KPU Kabupaten, otomatis nanti orang yang kode 2 itu, misalnya ganda atas kecamatan, yang akan menghapus orang itu adalah KPU Kabupaten. Barulah nanti setelah itu BPS yang akan mengeksekusi, tinggal ditulis namanya atau tidak di DPS HP-nya. Begitu prosedurnya ya. Oke, pasti ada teman dulu sedikit. Sebelum kita lanjut, Oke, silakan kalau ada pertanyaan. terkait data yang kami maksud, masalah yang tidak bisa membuktikan datanya, tapi itu benar-benar orangnya murni Rarang Tengah, tapi dengan alasan dia itu tidak bisa memperlihatkan dokumennya itu karena dibawa sama Tekom. Mungkin sekitar 5 orang. 5 orang dan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang berkode 6 yang TNI itu sebenarnya bukan TNI KPU RI itu yang ganda dengan TNI KPU RI. Yang di TMS. Itu sebenarnya tulisannya adalah petani bukan TNI. Tapi salah tulis oleh Salah tulis. Iya, salah. Ya salah tulis di namanya. Yang kode 6. Itu ada di KPU RI katanya, tapi itu sebenarnya petani itu bukan TNI. Itu kebetulan dia itu beralamat di Tojang. Nah, solusinya yang pertama yang tadi itu yang saya maksud berubah terkait yang dibawa dokumen sama Tekom ini kayak gimana ini? Karena Tekom itu mengambil dokumen aslinya bukan dokumennya. Ini yang jadi problem bagi kami yang 5 orang ini. Berarti fotokopiannya sama sekali tidak ada. Tidak ada. Sudah juga ada, udah bicara sama Pak Tati. Ya. Tulis nama orang-orang tersebut, nanti Nah. kirim ke saya, nanti kita konsultasikan dengan KPU bagaimana solusi dari sana, di sana solusinya. Ini juga kan yang 2 orang, dia memang warga kita yang ada di Sekaten. Yang 2 orang sudah dicari akhirnya kakaknya sama Pak Tati, tapi ternyata di kakaknya itu memang beralamatkan desa lain, maksudnya kecamatan lain. Apakah itu yang menyebabkan dia ganda atau bagaimana? Kita pertahankan itu sebagai warga kita atau dilepaskan itu? Terkait dengan hal itu, karena kita ini berbasis dengan data, sudah jelas kan, data hidup dan sebagainya, mulai dari KTP dan data itu adalah basis data kita untuk membuat orang itu dapat pilih atau dimasukkan ke DPS HP kan, gitu kan, logikanya seperti ini kan. Berarti ketika orang itu tidak ada alat bukti kita untuk menyatakan orang itu benar-benar tinggal di sini, maka mau tidak mau secara hukum dan regulasi kita akan lepaskan orang itu walaupun memang real dia tinggal di sini. Itu sudah saya konsultasikan kemarin dengan divisi data, dan divisi data langsung berkonsultasi dengan Bapak Kadin Data di KPU Kabupaten. Makanya sebenarnya kan intinya orang itu benar tinggal di sini atau tidak kan? Begitu logikanya kan? Tetapi karena kita berbasis kepada de jure-nya, maka mau tidak mau, ketika dia tidak menjadi orang sini di dalam kartu KTP ataupun kakaknya, mau tidak mau kita akan melepaskan orang itu. Berarti banyak yang dilepaskan di sini. Iya. Tidak. Tapi dia tinggal di sini kan? Iya. Nah, ini sebuah problem yang harus kita selesaikan ini. Tapi yang menyelesaikan hal-hal seperti ini adalah nanti KPU Kabupaten. Dia yang akan berikan kita solusi. Berarti yang tulis nama-namanya, terus tulis permasalahannya saja nanti dikirim ke Begini ya. Kan di Rarang Tengah 24 ya, 24 orang ya. Nah,
Yang memang akan kita pertahankan itu ditulis sertakan dengan bukti autentiknya, kirim langsung ke saya. Nah, kalau orang silahkan tinggal diiris namanya saja. Dua-duanya itu kita kirim nanti ke KPU kabupaten itu. Tetapi kalau bisa ini solusi bagi kami. Sekarang ini di dokumen lain kita buatkan format tersendiri. Nanti semuanya itu kami rekap. Bagi yang sudah punya dokumen kami bilang sudah. Berarti yang tidak yang belum itu kami bilang belum dengan catatan nanti kita tulis keterangannya. Nah, supaya nanti pengunjung bisa mencermati ini soal kami di sini atau di sini. Tetapi orang yang akan dipertahankan itu wajib disertakan bukti autentik. Itu saja. Karena kan kita itu kan berbasis data. Walaupun kita ada mempertahankan tapi datanya tidak ada, gimana kita bisa mempertahankan? Nanti dia itu ini pakai KTP. Bisa juga. Solusi. Silakan. Barang batas mungkin ada hal-hal yang Bisa cuma KTP, cuma dimasukkan ke dalam DPSHP itu kan. Coba mungkin sudah klik kolomnya yang kosong itu ada di situ pilihan. Nah, coba. Klik kolom kosong sudah klik, mungkin belum sudah klik itu ada kategorinya di situ. sudah. Panah no. Nah, di situ. Oke. Untuk radar selatan karena ada 3 jenis data yang kita dikirimkan kemarin dari PPK, baik yang tertolak di Sidali, kemudian yang ganda antar desa, kemudian yang kode 2. Alhamdulillah untuk radar selatan yang ganda dengan desa lain tidak ada, kemudian yang tertolak di Sidali juga tidak ada. Cuman yang ada adalah yang kode 2 ada 16 orang. Akan tetapi alhamdulillah yang 16 orang ini sudah terkumpul datanya. Yang 10 orang ini memang asli orang selatan dan sudah kita kumpulkan datanya baik KK maupun KTP-nya dan sudah kami kirimkan ke Korwil datanya semua. Sedangkan yang 6 orang sisanya ini adalah ada yang pindah karena menikah, ada yang pindah karena cerai, kemudian ada yang tidak dikenal. Memang dia tidak dikenal. Ini yang tersisa 3 kode 2 ini. Ada 3 kategori yang pindah menikah. Berarti orang asli orang selatan tapi dia pergi menikah dan pindah cerai. Dia cerai kemudian ada 1 orang yang tidak dikenal. Ini saja yang tersisa kode 2. Nah, sisanya itu yang 10 orang ini ada yang ubah data, kemudian ada yang asli warga kita. Itu sudah kita hilangkan. Itu saja untuk orang selatan. Sekarang untuk yang ganda antar desa dan yang tertolak di Sidali itu tidak ada. Itu saja. Nah, perlu diperhatikan juga nih, kalau kita mempertahankan seseorang, maka aturannya sudah jelas tadi sudah kita jelaskan kan. Ke KPU dulu itu datanya dikirim ke KPU, nanti ketika KPU mengaksesikan mungkin sudah dihapus, nanti baru dihapus kode 2-nya di DPSHP itu. Nanti dikonfirmasi kembali. Konfirmasi kembali. Tetapi kalau orang itu tidak kita pertahankan seperti tadi dia bercerai atau dia pergi kawin atau bagaimana tidak ditemukan itu, jangan dikotak-atik kode 2-nya, biarkan saja ya. Itu saja masalahnya. Dan kalau bisa besok paling lambat itu Besok pagi. Maaf. Nggak boleh pagi. Tanggal 4 itu. Jam 23.59. rampung itu saya. 23.59 mau tidak mau itu. Mau tidak mau harus sudah rampung. Nih orang tengah weh. Karena kita sekebon nih masih mana? Wah, tadi Orang aku ditemukan karena banyak yang seperti tadi. Arahan itu Ini bisa berubah. Asli itu. itu saja. Enggak ada sebenarnya. Berarti di DPSHP ini kalau dia seperti tadi kan biasanya ada yang pergi menikah atau yang menikah tapi belum punya dokumen, yang di 2 di sini enggak kita otak-atik, enggak kita kasih keterangan atau apa enggak di DPSHP ini. Nah, beda cerita lagi kalau orang yang pergi menikah
menikah misalnya dengan lalu itu dia, lalu KTP ada masih alamat IP, cuman pecah anu semua kemungkinan di sana juga ya tidak ada masalahnya. Ini ada poinnya, Bros. Intinya dia itu sudah mempunyai dokumen itu jadi landasan kita mengeksekusi. Kalau tidak punya dokumentasi ngapain repot? Bunda seperti Harus ada oleh-oleh. jangan lupa kadang jauh boleh milih semuanya cuma tahu. Jadi kalau kita boleh tahu dengan burung milih. Anggota dan sekretariat PPS di 3 koordinator wilayah 4 yang kami banggakan karena sudah rampung permasalahan yang sudah kita sampaikan dan kita dan sudah disampaikan oleh PPK salah satu solusi untuk kita selesaikan masalah data ini dan tidak ada tambah lagi. Maka kita pertemuan atau koordinasi pada siang hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.